Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur 22 ayat 3 berkata, Allah Tuhan kita bertahta di atas puji-pujian umatnya. Mari saat ini kita datang menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang ya Tuhan, dengan rendah hati kami mencari wajah-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir di setiap kami, di rumah-rumah kami, dimanapun kami menyembah-Mu ya Tuhan Yesus pada hari ini. Kau ada Tuhan, hadirat-Mu nyata Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Biar setiap kami merasakan Kau hadir Tuhan. Oh Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita sembah Tuhan, naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, sebab Kau Allah yang bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu ya Tuhan. Kami mau mengucap syukur bagi-Mu. Oh haleluya, haleluya. Mari rasakan kehadiran Yesus. Haleluya.
Mari kita tinggikan Dia. Oh, be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Panggil nama Yesus, Jesus, Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Mari sanjung Dia, tinggikan namanya. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King be lifted. Hosanna, Hosanna. Mari angkat hati kita, sorakan Hosanna, Hosanna. In the highest, in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King be lifted. Let our King be lifted up. King be lifted up. Hosanna, Hosanna. Segala kemuliaan, sorak-sorai hanya bagi nama Tuhan yang bertahta, yang telah ada, yang ada, dan yang akan datang, memerintah selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang sungguh dahsyat Tuhan. Kami percaya Engkau melawat setiap kami ya Tuhan Yesus. Urapi kami ya Tuhan. Baharui jiwa dan roh kami Tuhan Yesus. Jamah setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus kita dahsyat. Amin. Mari kita ceritakan kemuliaannya kepada segala bangsa. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan Bapak Ibu. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh.
dahsyat, 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 dahsyat. Dengan iman katakan, dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya. Mari kita ceritakan kepada bangsa-bangsa bahwa Yesuslah Tuhan. Sebab oleh darah anak domba dan kesaksian kita, iblis dikalahkan dengan kuasa Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman yang menguatkan kita. Mari minta Roh Kudus menjamah kita, memberi kita kekuatan agar kita menjadi saksi Yesus kepada seluruh bangsa-bangsa. Dan kita nyatakan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Panggil Allah Roh Kudus. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Amin. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, ini doa kami. Nyatakan kemuliaan di tempat ini Tuhan, dan turunkan belas kasihan-Mu Yesus. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang saya kasihi, jemaat CWS Gatot Subroto. Senang walaupun hanya berjumpa lewat virtual online pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kita. Sudah memasuki minggu ketiga di bulan November. Tidak terasa sebentar lagi sudah masuk perayaan Natal, masa Natal. Tidak lama lagi kita akan menutup kalender 2020 dan akan berjalan memasuki tahun yang baru kembali di 2021. Namun demikian, pada hari ini saya ingin menyampaikan sebuah firman Tuhan dengan spirit mission, spirit misi, dengan tema tentang soul winner, yaitu pemenang jiwa. Siapakah pemenang jiwa itu? Siapakah soul winner? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan dari kitab Daniel pasal 12 ayat yang ketiga berkata demikian: orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Saya ulangi, saya garis bawahi kata-kata ini. Maksudnya orang-orang yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, itu mereka diumpamakan seperti bintang-bintang yang tetap untuk selama-lamanya. Wow, betapa prestigious, betapa tingginya Alkitab memberikan penghormatan, penghargaan, apresiasi kepada para pemenang jiwa. Mereka itu seumpama bintang yang akan tetap, akan eksis, akan berada untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu kalau saya berbicara tentang pemenang jiwa, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini tentang siapa pemenang jiwa, bagaimana karakter, apa tugas dan tanggung jawab daripada para pemenang jiwa. Yang pertama, seorang pemenang jiwa itu harus memiliki karakter. Sebab karakter yang tidak berkenan kepada Tuhan akan menjadi batu sandungan. Tidak akan mungkin bisa efektif di dalam memenangkan jiwa. Sebab karakter ini penting, baik karakter rohani maupun karakter moral. Ada seorang hamba Tuhan yang disebut namanya Romo Mangun berkata, banyak orang-orang Kristen hanya berbicara tentang ortodoksi, yaitu tentang ajaran kerohanian, tetapi gagal untuk membuktikan kehidupan rohaninya lewat ortopraksi, yaitu lewat karakter hidup mereka. Jadi seorang pemenang jiwa, seorang Kristen itu harus memiliki karakter-karakter yang unggul atau excellent character. Yang kedua yang harus kita miliki itu adalah passion. Mari kita sebutkan itu di dalam hati kita, passion. Passion itu artinya gairah, sebuah semangat, beban dan tanggung jawab. Rasul Paulus itu menunjukkan beban yang begitu mendalam untuk memenangkan jiwa. Dia tunjukkan betapa dia rindu, betapa dia haus untuk mendapatkan dan memenangkan jiwa. Saudara, ada ayat yang saya kutip yang merupakan tulisan Rasul Paulus sendiri, berkata, aku mau terkutuk demi saudara-saudaraku. Nah, ini kita lihat passion yang begitu mendalam, antusias yang begitu mendalam. Dia berkata, aku mau terkutuk demi saudara-saudaraku, di dalam Roma pasal 9 ayat 3. Dalam Galatia pasal 4 ayat yang ke-19, Rasul Paulus berkata, hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Sakit bersalin, mungkin yang wanita, ibu-ibu khususnya mengerti bagaimana rasanya, sakitnya rasa bersalin. Seperti itulah Paulus merasakannya. Penderitaan yang begitu luar biasa sampai dia bisa melahirkan anak-anak rohani menjadi pengikut-pengikut Kristus dan bertumbuh di dalam Kristus. Nah, saudara, itu dua hal. Yang pertama karakter, yang kedua dia memiliki passion. Dan kalau kita berbicara passion, man of passion, maka ada beberapa elemen yang perlu dimiliki oleh orang yang memiliki passion atau gairah. Yaitu pertama, dia memiliki kasih kepada Kristus, dan yang kedua dia peduli kepada jiwa-jiwa. Yang ketiga, dia menyadari kebutuhan keselamatan adalah kebutuhan yang mendesak.
apalagi pada zaman sekarang, pada masa-masa sekarang, ini sangat mendesak. Marilah kita bukan saja kita ambil waktu berdoa untuk itu, tetapi biarlah rumah tangga kita dimanapun ada menjadi terang Kristus. Kita menjadi pemberita-pemberita Injil lewat sikap kita, lewat karakter kita, lewat hidup kita, lewat kasih kita kepada setiap orang yang kita jumpai. Jadi ada kasih kepada Kristus, peduli kepada jiwa-jiwa, menyadari bahwa penginjilan, memberitakan Injil adalah sebuah kebutuhan, sebuah urgensi yang mendesak. Dan yang keempat adalah bertanggung jawab. Jadi ini bertanggung jawab, termasuklah di dalamnya saudara-saudara pemberitaan Injil, pekerjaan misi. Tidak akan mungkin bisa kita lakukan tanpa kita terlibat di dalam memberikan bantuan misi, persembahan misi. Saya pikir sebagai orang Kristen yang sudah lama kita bersama-sama di dalam pelayanan dan gereja, saya yakin kita mengerti bahwa ada banyak tugas dan tanggung jawab kita. Meskipun saat ini mungkin di tengah-tengah kesulitan, dengan hikmat Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, saya percaya Tuhan akan membukakan pintu anugerahnya. Dan yang kelima dalam elemen passion itu adalah panggilan, call. Siapa tahu ada di antara saudara yang terpanggil untuk melayani Tuhan sepenuh waktunya. Dulu saya juga gak mau untuk menjadi pendeta, tetapi karena kemurahan dan anugerah Tuhan, karena calling, karena panggilan Tuhan, itu membuat saya akhirnya sampai hari ini sudah tidak terasa lebih dari 35 tahun saya menjadi hamba Tuhan dan melayani Tuhan. Dan kemudian apalagi yang harus dimiliki oleh seorang pemenang jiwa, yaitu dia harus memiliki conviction atau keyakinan. Roma pasal 1 ayat 16, Paulus berkata, "Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah." Gospel is the power of God. Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin sampai pada menit ini, poin ini, ada banyak yang saudara pikirkan dan renungkan. Tetapi khotbah ini belum selesai. Ada beberapa hal lagi yang saya ingin sampaikan dan tutup dengan cepat, yaitu siapa pemenang jiwa? Apakah yang harus dimiliki oleh seorang pemenang jiwa? Di samping karakter, passion, di samping conviction, keyakinannya, yang keempat adalah seorang pemenang jiwa, dia harus memiliki pemahaman. Dia harus memiliki understanding. Seorang pemenang jiwa harus mengerti berita yang akan disampaikannya. Kita harus tahu apa yang kita perlu beritakan kepada orang lain. Ada banyak orang yang susah, orang yang sedih, ada banyak orang yang sakit, ada banyak orang yang terluka, stres, ada orang yang sehari-hari ini down. Apakah saudara tergerak oleh belas kasihan Kristus untuk pergi dan menjangkau mereka, untuk pergi dan mendoakan mereka, untuk pergi dan mengantarkan sedikit beras untuk membantu kesulitan dan kesedihan jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita, sahabat kita mungkin, keluarga yang ada di sekitar kita. Dan yang keempat, yang kelima sekarang adalah, dan merupakan sesuatu yang tidak kalah pentingnya bagi seorang pemenang jiwa, khususnya saya berbicara kepada Anda yang sudah melayani Tuhan. Apakah Anda seorang pendeta, seorang penginjil, guru sekolah minggu, pengerja-pengerja di dalam gereja? Ada yang paling penting yang Tuhan miliki, yang dengan senang Tuhan akan berikan kepada kita sebagai pemenang jiwa, itu adalah pengurapan, urapan, saudara. Pekerjaan memenangkan jiwa adalah pekerjaan ilahi, itu bukan pekerjaan manusiawi. Oleh karena itu seorang pemenang jiwa harus memiliki anointing of the Holy Spirit. Dia harus memiliki urapan Roh Kudus. Tuhan Yesus sendiri dikatakan sebagai seorang yang memiliki urapan Allah dalam kehidupan dan dalam pelayanannya. Di dalam pekerjaan penginjilan kita sangat memerlukan pimpinan Roh Kudus. Matius 10 ayat yang ke-32 berkata, "Setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, aku juga akan mengakui dia di depan Bapakku yang ada di sorga." Bagaimana Bapak, Ibu, Saudara sekalian? Apakah yang ada di dalam pikiran kita? Apakah yang saudara renungkan hari ini? Apakah pesan hari ini terlalu berat? Apakah pesan ini kedengarannya baru bagi kita? Saya yakin tidak. Ada panggilan bagi kita untuk menjadi pemenang jiwa. Sampai kapanpun Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, beritakan Injil, beritakan kabar baik
baptis semua orang dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarkan mereka, ya. Ini semua satu paket yang tidak boleh dilupakan, yang namanya amanat agung, mandat agung Tuhan Yesus. Dan saya percaya, saudara, kita memiliki banyak kesaksian bagaimana Tuhan pada masa yang lalu telah memakai kita, telah membawa jiwa-jiwa ke dalam pekerjaan Tuhan, ke dalam gerejanya, dan menjadi hamba-hamba Tuhan. Saya telah melihat banyak orang yang dalam pelayanan saya hari ini telah menjadi para pemimpin gereja yang telah melayani sebagai hamba-hamba Tuhan. Orang-orang yang tidak saya kenal, orang-orang yang tadinya belum percaya kepada Tuhan, itu akhirnya dalam pelayanan penginjilan bertobat, menerima Kristus, datang kepada Kristus, dan lahirlah gereja-gereja, dan lahirlah pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Saya percaya pada hari ini biarlah renungan yang tidak panjang ini akan mengetuk hati kita untuk terlibat, untuk tidak melupakan amanat yang begitu penting yang Tuhan Yesus percayakan kepada kita untuk pergi dan untuk memberitakan Injil. Sekali lagi, saudara, Daniel pasal 12 ayat 3 itu memberikan apresiasi yang kuat, yang luar biasa kepada para pemenang jiwa yang berkata, orang-orang yang bijaksana, the wise men, orang-orang yang bijaksana itu dia bercahaya, shining, dia bercahaya seperti cahaya cakrawala, seperti langit di atas kita, terang benderang, indah, penuh dengan kemuliaan. Dan mereka yang telah menuntun banyak orang, saya berdoa supaya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, adik-adik kami yang ada di gereja pada hari ini, Anda yang telah menuntun banyak orang kepada apa? Kebenaran. Tuhan pakai kita untuk menuntun jiwa-jiwa kepada kebenaran. Yang telah menuntun orang kepada kebenaran, mereka disebut seperti bintang-bintang. They like stars. Mereka itu seperti bintang-bintang yang tetap untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk mulai berdoa, mulai tanamkan ini di dalam hati saudara. Biarlah pelan-pelan renungan tentang menjadi pemenang jiwa ini pelan-pelan turun di dalam hati kita semuanya. Ada begitu banyak kebutuhan di sekitar kita, saudara-saudara. Statistik-statistik banyak menunjukkan kepada kita bahwa kita perlu bekerja keras. Ada seorang penulis yang berkata Great Commission itu sekarang disebut Great Omission. Malu kita waktu membaca seperti itu. Yaitu kalau diterjemahkan yang berkata amanat agung itu telah menjadi sebuah amanat yang omission. Maksudnya telah hilang, saudara. Dan saya berdoa supaya itu tidak terjadi. Saya berdoa supaya jemaat kita, Gereja Sidang Jemaat Allah, CWS Gatot Subroto, akan menjadi seperti bintang-bintang tadi, yang akan seperti cakrawala yang terang dan eksis dan untuk tetap selama-lamanya. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Semoga Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, setiap para pemimpin departemen yang ada di sini, saudara yang melayani di youth, saudara-saudara yang melayani di anak-anak sekolah minggu, yang ada di pelayanan para usia maskah, ya, semua pelayanan kita itu ujungnya adalah pemberitaan Injil. Jangan lupa, ujungnya adalah kita semuanya terpanggil untuk mempunyai integritas, untuk menjadi saksi Tuhan. Tuhan tidak akan pernah lupa kepada orang-orang yang bekerja keras di ladangnya, yang bekerja keras menginvestasikan waktunya, baik di dalam doa, baik di dalam pelayanan, baik di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lainnya yang Tuhan percayakan. Semuanya itu tidak akan sia-sia, tetapi itu akan menjadi berkat yang besar. Saya telah melihat bagaimana gereja-gereja yang pernah Tuhan percayakan di dalam perintisan yang saya gembalakan,
Itu sampai hari ini puji Tuhan masih berjalan dengan baik. Termasuk beberapa yang masih kami dengar masih punya hubungan yang baik ketika saya masih sekolah, ketika saya masih berada di Philippines, kami mendirikan sebuah gereja di Baguio City, dan puji Tuhan sampai hari ini gereja di Baguio City menjangkau orang-orang yang sama sekali di remote, orang-orang yang terhilang, penyembah-penyembah berhala, orang-orang Barrio yang berada di kampung-kampung di Philippines, orang-orang yang tidak mengenal Kristus, orang-orang yang animistik, itu hari ini telah berada di dalam gereja dan telah mendirikan gereja Assemblies of God di Baguio City, dan sampai hari ini menjadi gereja yang menjadi berkat. Nah, ini semuanya tidak jatuh dari langit, ini semuanya adalah karya, pekerjaan, dan panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, biarlah semuanya dalam minggu ketiga, minggu misi yang biasa kita lakukan di pelayanan kita, biarlah hari ini kita berdoa untuk jiwa-jiwa. Saudara mulai pikirkan, mulai Anda letakkan di pikiran saudara 1 nama, 2 nama, 3 nama, dan mulai saudara berdoa dan bawa kepada Tuhan. Dan selanjutnya itu adalah pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus yang membuat orang bertobat, pekerjaan Roh Kudus yang membuat orang yang datang pada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi ini hamba berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama. Tuhan memanggil kami untuk menjadi pemenang-pemenang jiwa, soul winners. Biarlah firman ini hari ini masuk ke dalam hati kami. Tidak satu orang pun dari kami yang lupa dan kehilangan arah. Tetapi kami semuanya sadar, kami tidak boleh berpura-pura seperti kami tidak tahu. Tetapi kami semua sadar bahwa ada panggilan ilahi di dalam diri kami untuk pergi dan memberitakan Injil. Biarlah Tuhan menolong kami semuanya untuk menjadi pemberita-pemberita Injil, untuk mewartakan kasih Kristus, untuk menyatakan kasih Kristus kepada orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang lemah, mendoakan orang-orang yang sakit, dan terlibat memberi dalam pekerjaan Tuhan untuk pekerjaan misi. Tuhan, Kau memberkati jemaat yang kami kasihi, jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah CWS Gatot Subroto. Berikan berkat, limpahkan anugerah-Mu mulai dari gembala sidang sampai kepada semua jemaat, diberkati dengan berlimpah-limpah. Biarlah ada penuaian besar-besaran pada hari-hari yang akan datang, pada tahun-tahun yang akan datang. Ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Kristus. Terpujilah Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari bersama-sama kita berkata, amin, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Shalom, sikap mau membayar harga untuk saling memberkati adalah nilai kekeluargaan yang harus terbangun dalam gereja kita. Bersama saya Citra, kita akan menyaksikan info CWS sepanjang minggu ini. Ibadah New Normal GSJA CWS Gatsu diadakan 2 gelombang. Gelombang pertama pukul 7 WIB, gelombang kedua pukul 9.15 WIB. Mengingat terbatasnya kursi yang disediakan gereja, maka sangat penting bagi jemaat untuk mengisi formulir via Google Form kehadiran jemaat dalam ibadah New Normal. Mengapa harus mengisi form? Yang pertama, karena ibadah masih dilakukan 2 gelombang saja. Kedua, kursi yang disediakan terbatas. Ketiga, untuk mematuhi protokol kesehatan. Atas perhatian Bapak Ibu, Saudara-saudari, kami ucapkan terima kasih. Panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Perpuluhan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan cara non-tunai dengan mentransfer via bank melalui Bank BCA, Danamo, dan CIMB Niaga. Dan dapat juga men-scan kode QR yang tertera pada layar Anda saat ini melalui aplikasi BCA Mobile, Dana, GoMobile, GoPay, OVO, Sakuku, Link Aja, dan Timani. Dan dengan cara tunai dengan masukkan persembahan dan perpuluhan ke dalam amplop persembahan dan perpuluhan yang akan dibawa ke gereja pada minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Info CWS sepanjang minggu ini, tiba saatnya kita membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita berada di minggu ketiga, yaitu minggu misi di gereja kita. Saya mewakili Departemen Misi mengucapkan terima kasih buat partisipasi Bapak, Ibu, Saudara-saudari di dalam dana misi kita. Dan pada bulan ini, kita akan membantu pembangunan GSJA Roll di Simalungun yang digembalakan oleh Pendeta Johnson Silalahi. Gereja ini baru saja dilakukan peletakan batu pertama pada tanggal 9 November 2020 yang lalu. Mari kita dukung pembangunan gereja ini dengan mengisi amplop persembahan misi yang ada di tangan kita, atau dengan scan QR, atau dengan OVO, GoPay, dan lain-lain yang tersedia di amplop kita. Terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasinya di dalam minggu misi setiap bulannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak Ibu, memberkati usaha Bapak Ibu, apapun yang dilakukan Tuhan Yesus buat menjadi berhasil. Demikian info misi kita pada minggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Bapa, kami telah mendengar firman yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Robert Benedictus. Tuhan, biarlah Engkau memberkati hamba-Mu ini, Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati pelayanannya Tuhan. Kau pakai dia dengan lebih heran lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat gembala kami di tempat ini, Pendeta Daniel Jacob. Tuhan, Engkau memberkati pelayanannya juga Tuhan. Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati anaknya. Biarlah Tuhan, kami jemaat di tempat ini dapat digembalakan dengan baik. Engkau pakai hamba-Mu dengan luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh staf, untuk seluruh pengerja di tempat ini. Engkau juga memberkati kehidupan mereka, Engkau memberkati juga keluarga mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Umat-Mu Tuhan, jemaat di tempat ini juga Engkau berkati. Di masa-masa sulit ini Tuhan, kami percaya Bapa, Engkau tetap menolong kami Bapa. Engkau tidak akan membiarkan kami sendiri, karena kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bersama kami. Berkati Tuhan jemaat-Mu, pekerjaan mereka, usaha mereka, keluarga mereka, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Dan secara khusus juga Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Di masa-masa sulit ini Tuhan, Engkau yang campur tangan, memberikan hikmat dan marifat kepada pemerintahan kami, mulai dari presiden kami sampai pemerintahan yang paling terendah Tuhan. Bapak, Engkau juga memberkati kota kami, kota Medan, di mana kami tinggal, di mana kami beribadah. Biarlah juga Tuhan, berkat-Mu mengalir tengah-tengah kota kami. Damai sejahtera ada di tengah-tengah kota kami. Tuhan urapi, Tuhan berkati kota ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Dan Tuhan, tiba saatnya bagi kami untuk menerima berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua, menjemput setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Mari semua kita yang percaya berkata, amin.
dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.